Indonesia di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 19 Juli 2020. Adik-adik sudah belajar di kelas yang baru bukan? Bagaimana hasilnya? Nah, adik-adik walaupun kita belajar tetap dari rumah, kita tetap harus semangat, sukacita, dan tentu saja harus tetap beribadah. Nah adik-adik, yuk kita mulai ibadah hari ini. Kita akan menyanyi Hari Ini Harinya Tuhan dengan gerakan musik. Adik-adik, karena hari ini harinya Tuhan, maka kita harus bersukacita. Yuk ajak orang rumah untuk sama-sama memuji Tuhan. Lagu apa ya Kak? Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Semua Yang Tercipta. Adik-adik kita menyanyi dengan sambil berdiri dan menggunakan gerakan ya. Musik. Adik-adik, walaupun kondisi di luar sana masih tidak baik, kita masih tetap belajar dari rumah, beraktivitas semua dari rumah. Tetapi adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan selalu menyertai adik-adik dan juga selalu menolong adik-adik dalam kondisi apapun. Seperti lagu yang kita nyanyikan sekarang nih adik-adik, kita akan menyanyikan With Christ in the Vessel. Musik. Sailing
kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jill, mari kita bernyanyi Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Musik. Adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya siapkan Alkitabnya. Sudah siap? Kita berdoa dulu ya sebelum membaca firman Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama. Tanganku ada 2. Siap adik-adik? Angkat tangannya. Oke, musik Kak. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau mendengarkan firman yang akan disampaikan melalui Kak Jill ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami adik-adik agar dapat mendengarkan firman dengan baik, agar kami dapat memahami apa yang mau Tuhan sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus ayatnya yang pertama sampai 12, tapi kita akan bacakan yang 6 dan 7 ya adik-adik. Sudah dibuka kitabnya. Surat Petrus ada di Perjanjian Baru ya. Oke, kalau sudah siap, kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, adik-adik, apa kabarnya nih? Sudah kurang lebih 3 bulan di rumah aja, kira-kira gimana perasaannya? Gak enak ya? Pasti bosan. Bosan gak? Kangen gak main sama teman-teman? Kangen gak ke sekolah? Bete gak sih di rumah terus? Ayo, siapa yang di rumah terus jadi suka marah-marah? Jadi suka ngeluh-ngeluh aja sama mama papanya, berantem sama adik-adiknya? Ada gak? Nah adik-adik, firman Tuhan yang baru aja kita baca itu adalah surat dari Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang di berbagai tempat yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan karena mereka berada di lingkungan yang asing dan lingkungan yang banyak yang gak percaya sama Tuhan. Nah coba, judul bacaan yang tadi kita baca itu apa? Pengharapan, iman, dan kasih. Apa sih maksudnya? Rasul Petrus mau bilang kalau hidup orang percaya itu pasti penuh tantangan dan penderitaan. Tapi kita harus percaya bahwa kita sudah dianugerahi hidup bahagia yang kekal dan Tuhan juga sudah punya rencana yang baik dalam hidup kita. Tuhan juga pasti senantiasa menyertai hidup kita. Nah, maka kita harus tetap berpengharapan dan hidup dalam kasih.
walaupun kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup, walaupun kita bosan di rumah, ada virus corona di luar sana, terus kita jadi nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa main keluar, ketemu teman-teman, nggak bisa ke IMPA, dan nggak bisa jalan-jalan. Nah, tapi kita nggak boleh mengeluh, dan yang pasti nggak boleh marah-marah, karena kita nggak boleh fokus sama penderitaan yang kita hadapi saja. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harusnya tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Kita itu harusnya fokus untuk mengasihi dan bersyukur, bukannya mengeluh. Karena kita mengeluh fokus sama yang nggak enak-enaknya aja. Tapi kita harus mau bersyukur. Coba adik-adik, kita pikirin, kira-kira apa aja sih yang bisa kita syukuri walaupun kita di rumah aja selama kurang lebih 3 bulan ini? Pasti ada, pasti banyak. Asalkan kita nggak fokus untuk mengeluh. Misalnya apa ya? Misalnya coba adik-adik di rumah sehat-sehat semua kan? Kita harus bersyukur karena kita masih dikasih kesehatan oleh Tuhan Yesus. Coba mama papanya sehat kan di rumah? Masih bisa main sama adik-adik di rumah setiap hari. Bahkan jadi lebih sering ya ada di rumah. Jadi lebih sering bisa main sama mama papa, bisa sering main sama kakak dan adik di rumah. Itu kita harus syukuri. Terus selain itu kita juga jadi bisa belajar hal-hal yang baru ya. Coba di sini adik-adik, siapa yang jadi suka belajar masak-masak bareng mamanya, bikin kue, atau ada yang jadi belajar menanam tanaman-tanaman, belajar menanam, belajar juga berkreasi macam-macam, bikin video-video misalnya. Siapa yang kemarin habis bikin video TikTok bareng-bareng sama mama papa, sama oma opa, sama adik kakak di rumah. Hal-hal seperti itu yang justru harusnya kita syukuri, bukannya kita fokus sama yang gak enak-enaknya aja. Dan yang paling penting adik-adik dalam menghadapi masalah itu, selain kita mensyukuri hal-hal yang baik, kita juga harus tetap hidup dengan penuh kasih, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi bukannya marah-marah sama mama papa, tapi mau selalu mengasihi, supaya kita bisa selalu hidup dengan sukacita di rumah, walaupun di rumah aja. Nah, walaupun kita menghadapi masalah dan tantangan seperti yang saat ini kita hadapi sehari-hari, kita tetap harus berpegang pada Tuhan dan kita harus tetap berpengharapan, karena kita harus yakin kalau Tuhan sudah menyiapkan rencana dan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Walaupun ada tantangan-tantangan, tapi kita juga harus yakin kalau Tuhan senantiasa menyertai kita. Makanya kita harus terus berpegang pada Tuhan dengan cara apa sih? Dengan cara berdoa. Kalau lagi kesulitan, kalau lagi ada tantangan, kalau lagi kesel-kesel, lagi bosen banget di rumah, kalau lagi bete, kita berdoa aja, curhat sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan kasih kita ketenangan, pasti Tuhan kasih lagi kita sukacita. Tuhan gak akan membiarkan kita menderita terus. Pasti Tuhan kasih kita ketenangan, asal adik-adik mau berbicara sama Tuhan, mau berdoa, dan juga mau membaca firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita juga pasti dapat banyak hal-hal yang baik kayak gitu. Dan juga yang pasti adik-adik harus juga rajin ikut ibadah, walaupun ibadahnya online, tapi dari situ kita juga dapat hal-hal yang baik supaya kita bisa terus hidup dalam kasih Tuhan dan terus berpengharapan pada Tuhan. Seperti lagu yang tadi ya, yang di awal tadi kita nyanyi, with Christ in the vessel we can smile at the storm. Jadi bersama Tuhan, kalau kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan, masalah apapun kita bisa hadapi dengan senyuman aja, bukannya dengan marah-marah. Jadi masalah yang semua tantangan yang kita hadapi bisa terasa lebih ringan, asalkan kita mau terus beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya adik-adik mau terus berpegang kepada Tuhan ya. Ingat, rajin berdoa dan mengucap syukur, bukannya mengeluh dan marah-marah. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar,
kita bernyanyi Bapa di Sorga Mengasihiku. Musik. Kak. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Seperti biasa kita nyanyi lagu klik-klok ya. Siapkan jari kelingkingnya, diangkat. Kita nyanyi sama-sama. Musik. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat memahami apa yang baru saja kami dengar dan dapat kami jadikan pegangan untuk perilaku kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya dalam segala tantangan yang ada dari bangsa Indonesia ini Tuhan, segala permasalahan yang ada, kiranya Tuhan mau terus menyertai, Tuhan mau senantiasa menyertai bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara, hingga kami rakyat-rakyatnya. Kiranya Tuhan mau selalu menyertai, kiranya Tuhan mau berikan hikmat kebijaksanaan dalam segala kebijakan yang dilakukan, dalam segala tindakan yang dilakukan. Kiranya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dalam segala masalah yang ada Tuhan dalam menghadapi pandemi corona ini. Kiranya Tuhan mau selalu menyatukan bangsa kami sehingga kami dapat bersama-sama melawan masalah ini dengan hanya berpegang padamu saja Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu memberkati, kiranya Tuhan mau menyertai gereja kami dalam pelayanannya sehingga gereja kami dapat selalu senantiasa menyebarkan kasih dan damai sejahtera Kristus dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta, Om dan Tante Majelis, juga semua pengurus-pengurus dan kakak layan di gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau terus memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan agar dapat terus menyebarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, mama papa, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan selalu rezeki, Tuhan juga mau senantiasa memberikan kesehatan dalam mama papa beraktivitas dan juga dalam menjaga dan merawat kami. Khususnya untuk kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami dalam keseharian kami walaupun di rumah saja. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat selalu bersyukur, dapat selalu bersuka cita, dan juga dalam sekolah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati walaupun kami bersekolah di rumah saja, belum bisa bertemu teman-teman secara langsung, tapi kiranya Tuhan mau terus memberkati kami agar kami dapat mengikuti pelajaran yang ada sehingga kami dapat menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan juga selalu berpegang pada firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau satukan dengan doa Bapa kami seperti yang sudah Tuhan ajarkan.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sambil memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat diberikan kepada mama papa untuk ditransfer ke rekening gereja atau bisa langsung diberikan ke kantor gereja. Untuk mengiringi persembahan hari ini, mari kita bernyanyi kuberi persembahan. Musik. Persembahan hari ini akan didoakan oleh Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk gereja kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, jadilah pelaku firman Tuhan sesuai firman yang baru saja kita dengar. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk tetap selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, makan makanan bergizi, menjaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Adik-adik, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita nyanyikan lagu Pandang dari Seberang. Musika. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati kami anak-anak-Mu agar dapat senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan, ingat selalu berpegang pada Tuhan dan juga bisa menyebarkan kasih Allah. Kiranya Tuhan selalu menyertai adik-adik dalam segala kegiatan adik-adik sehari-hari, sekarang dan selama-lamanya.
Haleluya.